Gajah lawan banteng. Menang siapa? Terlebih lagi, Pak Jokowi telah menyampaikan pernyataan sikapnya secara tegas. Yang heboh, PSI mengubah logo partainya dari bunga ke gajah. Lalu apa makna di balik ini semua, teman-teman? Ini dia. Mari kita tonton videonya. Saya akan full mendukung PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Wah. Aduh. Dukungan full untuk PSI. Pak Jokowi telah menyatakan pernyataan sikap tegasnya kalau akan mendukung full PSI dan bekerja keras untuk PSI ini. Apa kabarnya? Orang-orang, pihak-pihak yang selama ini meremehkan, memandang sebelah mata kekuatan politik daripada Pak Jokowi. Apalagi nih, orang-orang yang selama ini menebarkan fitnah-fitnah jahat terhadap Pak Jokowi. Tapi yang terjadi, Presiden ke-7 Pak Jokowi semakin menyala, semakin banyak mengagumi beliau ini daripada lawan-lawan politiknya yang sepertinya kelihatan semakin hari semakin redup saja power politiknya. Tapi pakar lebih baik menjagain, membesarkan, menguatkan, mengembangkan partai sendiri. Tapi dari pakar menilainya logo baru PSI ini sebagai upaya di branding PSI untuk menggait pemilih dari PDIP. Pemilih PDIP itu kami punya bangsa sendiri yang dari dulu tidak lima-lima kan. Makanya semakin berkembang orang tidak khawatir. Politikus senior PDIP enggan menanggapi soal gebrakan yang heboh PSI ini, yang dengan berani mengubah logo partainya dari bunga ke gajah. Ada apa? Ada apa dengan mereka? Kenapa nih PDIP terkhusus dengan politikus senior ini yang barusan kita tonton, yang memilih bungkam, tidak mau mengomentari dengan keputusan heboh dari PSI ini? Takut ya basis pendukungnya tergerus pelan-pelan, apalagi di pemilu mendatang, di pilkada mendatang. Mari kita tunggu, teman-teman. Mari kita saksikan apakah PDIP, power mereka, kekuatan mereka masih sama seperti sewaktu Pak Jokowi masih di PDIP. Mari kita tunggu dan kita saksikan. Tetapi kalau kita lihat beberapa waktu belakangan sih, PDIP semakin hari banyak kader-kader yang mengundurkan diri, dan seperti sinyal-sinyalnya internal PDIP mulai ada keretakan-keretakan. Ketum si bongkar filosofi gajah kepala merah di jaket partai dipakai Jokowi. Menyampaikan jaket PSI, tadi memberikan jaket PSI kepada Pak Jokowi. Ternyata ukurannya pas, pantas banget Pak Jokowi pakai jaket PSI. Sekaligus itu adalah jaket dengan logo baru dan simbol baru PSI. Pemaknaannya apa? Pemberian jaket. Apa pemaknaannya gajah? Gajah itu makhluk yang bijaksana, lembut, kemudian teguh, dan jangan lupa kalau kita baca literatur, gajah itu adalah salah satu makhluk yang punya karakter paling kuat dalam soal solidaritas. Ini sekali lagi gajah adalah simbol sesuatu yang bijaksana, yang kuat, yang cerdas. Ada kan gajah nggak pernah lupa. Jadi ini adalah salah satu hal positif, hal-hal baik yang akan kami terangkan
Itu teman-teman. PLT Ketum PSI bongkar filosofi gajah di logo partai mereka yang baru. Gimana nih? Menurut kalian, dengan penegasan makna-makna mendalam yang terkandung di balik logo gajah, partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia yang terbaru ini. Tentunya kalau kita melihat secara sederhana dulu, secara kasat mata, bagaimana itu gajah? Badannya besar. Kemudian mereka itu hidupnya berkelompok. Mereka itu tidak hidup sendirian, tetapi beramai-ramai, berkelompok. Ada makna solidaritas tinggi tentunya di dalam hal tersebut. Jika kita bandingkan dengan banteng ini sekarang, dari segi ukurannya saja teman-teman, menurut kalian, udah pastikan kalau misalnya gajah ini beradu dengan banteng, udah jelas yang menangnya itu siapa? Ya, gajah. Semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai. Wah. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi. Dulu Itu fakta pahit yang tentunya tidak diterima oleh lawan politik Pak Jokowi. Barisan sakit hati tidak menerima dengan power Pak Jokowi ini, di mana seperti yang ditegaskan oleh pengamat politik Adi Prayitno. Dulu semua orang takut sama elit-elit partai. Jika ketua partai berfatwa, nggak ada yang berani membantah. Dulu sebelum Pak Jokowi ada. Tetapi sekarang elit-elit partailah, ketum-ketum partailah, tokoh-tokoh itu yang takluk terhadap Pak Jokowi. menurut saya yang pertama, PSI partai seperti tiga, saya kira tapi dalam implementasi dan pelaksanaan seperti apa dan yang paling tidak partai super tiga sudah dipakai oleh PSI, partai yang milik seluruh anggota, terbuka untuk semuanya, dan yang paling penting ini ada pemilu raya, ada pilihan ketua, dan dilaksanakan dengan e-voting, dengan voting online, satu anggota satu suara yang ikut berpartisipasi. Saya kira itu juga sebuah hal yang sangat baik. Penegasan Pak Jokowi lagi di lain kesempatan mengenai PSI ini. Ada aura baru di perpolitikan Indonesia dengan tata cara yang dipegang, yang diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Pak Jokowi dengan tegas tadi mengatakan milik bersama, bukan milik perorangan. Seperti halnya pemilihan ketua umumnya dilakukan secara voting. Enggak kayak partai-partai yang lain, teman-teman. Ini tentu menarik perhatian banyak orang. Dan ini nantinya yang menambah PSI ini peluang menangnya di pemilu pilkada mendatang. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian mengenai apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton, kita lihat bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada tepat di bawah ini. Mari kita ramekan.